Berikut kami rangkumkan rotasi dan promosi jabatan perwira tinggi TNI yang menjadi sorotan di publik. Di antaranya adalah mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo yang kini telah menjadi perwira tinggi atau Pati Mabes TNI Angkatan Darat karena ia menjelang masa pensiun. Dan posisi Doni Monardo digantikan oleh mantan Kasum, Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB. Sementara Letjen TNI Eko Margiono menjabat sebagai Kasum TNI, sebelumnya ia menjabat sebagai Pangkostrat. Kemudian Maijen TNI Dudung Abdurrahman dipromosikan dari Pangdam Jaya kini menjadi Pangkostrat atau dipromosikan menjadi Pangkostrat. Dan Maijen TNI Mulyo Aji akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Maijen TNI Dudung Abdurrahman yakni sebagai Pangdam Jaya yang baru. Ini adalah rotasi dan juga promosi di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian dalam rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh Panglima TNI, salah satu yang menjadi sorotan adalah promosi jabatan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menjadi Pangkostrat. Maijen Dudung menggantikan posisi Letjen TNI Eko Margiono yang dipromosikan menjadi Kasum TNI. Meskipun baru 10 bulan menjabat sebagai Pangdam Jaya, tapi nama Maijen Dudung menarik perhatian publik. Di antaranya ketika prajurit Kodam mengawal kepolisian dan Satpol PP menertibkan atribut FPI di Jakarta. Kita akan lihat perjalanan karir dari Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Dudung Abdurrahman lulus dari Akademi Militer pada tahun 1988. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Gubernur Akmil dan itu berlangsung pada tahun 2015 hingga 2016. Keluar dari lingkup Akademi Militer, Dudung Abdurrahman juga pernah menjabat sebagai staf khusus Kasat dan Waaster Kasat. Hingga pada tahun 2018 ia kembali ke lingkup Akademi Militer dan menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer hingga tahun 2020. Setelahnya ia diangkat menjadi Pangdam Jaya dan dilantik pada tahun 2020, tepatnya 27 Juli 2020. Kita akan membahas terkait dengan rotasi dan juga promosi di tubuh TNI Angkatan Darat bersama dengan pengamat militer Aris Santoso. Selamat sore, Pak Aris. Ya, selamat sore Mbak. Pak Aris, jadi ini ada promosi, ada rotasi juga terhadap perwira tinggi TNI. Dari nama-nama yang kemudian beredar, yang dipromosikan dan juga dirotasi. Apa yang dibaca oleh Pak Aris? Yang paling penting ini Pak Dudung meramaikan nominasi untuk Kasat berikutnya Mbak. Oh ya, Pak Selain Aris Eko melihat sampai ke Margiono, nominasi Kasat? Ya, Oke. jadi ini promosinya agak dipercepat nih karena dengan asumsi katakanlah Kasat yang sekarang Jenderal Andika akan jadi Panglima TNI, artinya akan disiapkan, tentu akan persiapan untuk penggantinya, dan salah satu nama yang muncul adalah Pak Dudung ini. Salah satu nama yang muncul, tapi kalau kita melihat bagaimana perjalanan karir dari Maijen TNI Dudung Abdurrahman, dilantik menjadi Pangdam Jaya Juli 2020, kemudian 10 bulan kemudian saat ini dipromosikan akan menjadi Pangkostrat. Apakah ini menjadi jalan akselerasi bagi Maijen Dudung? Bisa jadi Mbak. Cuma begini ya, saya sendiri sebagai pengamat TNI agak luput memperhatikan beliau. Jadi ini memang dalam bayangan saya ini memang sedikit politis. Artinya Pak Dudung ini karirnya memang dipercepat. Okay. Saya katakan ya, sebut saja saya dalam perkiraan saya ada 4 calon kasat ya, 4 calon perwira menjadi kasat ya, calon. Itu pertama adalah Eko Margiono yang sekarang menjadi Kasum. Ya. Kemudian Pak Dudung sebagai yang sekarang Pangkostrat. Ya. Yang ketiga adalah Maijen Nyoman Santiase yang sekarang masih di Pangdam Kaswari. Dan yang keempat Maijen Maruli Simanjuntak yang sekarang jadi Pangdam Udayana. Ini kalau yang 3 nama lain ini sudah lama dikenal publik, sudah lama. Tapi Pak Dudung ini tiba-tiba muncul. Jadi ini kalau kita metafora sepak bola nih, Pak Dudung semacam ini Pak biasa disebut sebagai kuda hitam untuk calon kasat.
Kuda hitam, tapi itu tadi Pak Aris menyatakan ini dari pengamat militer pun luput dengan nama Dudung Ya. Abdurrahman dalam bursa nanti yang akan menjadi kandidat Kasat berikutnya. Tapi disebut kuda hitam, apa yang menurut Pak Aris kemudian membuat Dudung Abdurrahman muncul tiba-tiba dan seperti ada akselerasi karirnya untuk proyeksinya adalah ke Kasat? Ya. Apa faktornya? Saya ingin menjelaskan sesuatu ya, yang mungkin yang semacam klarifikasi lah ke publik ya. Jadi begini, dalam membaca calon kasat atau calon panglima TNI itu biasanya kita perlu mencari kira-kira ada nggak dia hubungannya dengan kekuasaan, istana lah katakanlah begitu. Karena begini, kalau udah pangkat jenderal itu kategori profesionalisme, portofolio, kemampuan itu sudah lewat semua Mbak, itu udah dianggap setara semua. Sekarang tinggal bagaimana nasib dia. Nah, untuk Pak Dudung ini saya perhatikan ada beliau punya link di istana, Mbak. Jadi yang perlu saya sampaikan begini. Jadi publik ini tampaknya sudah semakin permisif bahwa untuk promosi menjadi Kasat atau Panglima TNI atau kepala staf yang lain itu masyarakat sudah permisif bahwa latar belakang keluarga itu ikut menentukan. Latar belakang apa, Pak Aris? Terbiasa ketika zamannya Orde Baru dulu, itu ketika Pak Prabowo dan Pak Riam Rizal menjadi perwira yang menonjol ya dengan Pak SBY. Nah, itu masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian? Untuk Pak Dudung ini, kalau kita telusuri, beliau ini kan menantunya Pak Khalid Ghazali. Nah, Pak Khalid Ghazali ini adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Akmil 65 yang kebetulan adalah sahabat baik dari Pak Taufik Kemas waktu zaman remaja di Palembang. Artinya apa? Artinya nama Pak Dudung ini sudah masuk radarnya Mbak Mega, Ketua Umum PDIP. Begitu juga dengan yang lain. Misalnya seperti Pak Eko Margiono, itu kan pernah menjadi komandan Pas Pampres. Artinya dia punya namanya sudah masuk radarnya Pak Jokowi gitu. Kemudian Maruli Simanjuntak juga begitu, ada hubungan kekerabatan dan kekuasaan. Nah, untuk Pak Nyoman Santiasa ini yang masih murni ya, artinya saya tidak menemukan linknya dengan kekuasaan, tapi beliau kan pemegang Adi Makayasa. Nah, pemegang Adi Makayasa ini punya poin ketika zaman SBY. Karena SBY itu seorang pemegang Adi Makayasa, maka dia menjadikan dirinya sebagai benchmark untuk yang menjadi Kasat atau Panglima TNI harus dari Adi Makayasa. Baik. Jadi maksudnya begini, jadi yang pemegang Adi Makayasa itu selalu punya peluang Mbak, meskipun dia nggak ada kedekatan dengan istana. Saya kira gitu Mbak. Baik, tapi mana yang lebih besar peluangnya untuk bisa naik sebagai Kasat? Apakah kedekatan dengan lingkaran kekuasaan atau mereka yang dikenal dengan kredibilitasnya pemegang Adi Makayasa? Wah, itu saya nggak bisa ini Mbak. Itu udah prerogatif kekuasaan Mbak, prerogatif istana ya. Jadi saya nggak bisa. Jadi itu gabungan Mbak. Kalau bisa gabungan. Yang paling ideal gabungan. Jadi prestasi bagus, punya backup dari istana. Nah itu yang paling ideal ya. Jadi bisa gini, Eko Margiono saya kira ideal. Jadi dia pernah di Dirjen Kopassus, pernah Pangdam Jaya. Jadi lengkap kan, pernah Pangkostrat. Dan nama dia udah dikenal nama dia udah masuk Pak radarnya Pak Jokowi. Ya, saya kira itu. Kira-kira seperti itulah. Tapi ini bukan berarti Pak akan Pak Eko akan terpilih enggak. Kan ini kita masih menunggu waktunya, masih ada waktu sekitar 6 bulan kan. Jadi masih ada tarik menarik nih di kalangan elit, terutama kalau saya katakan yang mengendorse mereka gitu Mbak. Yang mengendorse mereka. Dari 4 orang tadi yang disebutkan oleh Pak Aris menjadi kandidat kuat Kasat, siapa yang paling berpeluang? Siapa yang kansnya paling besar, Pak Aris? Menurut saya? Ya. Gini. Apakah kuda hitam, Pak Dudung? Nama Maruli bisa kita keluarkan sementara ya, nama Maruli. Ya. Karena alasan dia masih terlalu muda. Jadi dia tetap jadi Kasat, tapi untuk berikutnya. Jadi tinggal 3 orang nih. Ya. Saya katakan Maruli dikeluarkan sementara dari calon, itu bukan berarti dia tidak akan jadi Kasat, bukan. Dia akan berikutnya. Oke, masih punya waktu ya? Kan ini kan angkatan 92, masih muda. Ya. Waktunya masih panjang. Ini tinggal 3 orang ini. Jadi Eko itu dari 89,
siapa namanya yang Pak Dudung di 88, Ya. dan satu lagi Pak Nyoman Santiaga. Mhm. Ini 3 orang kita tunggu aja nih. Tinggal itu bagaimana dinamikanya ya. Ya saya nggak bisa Oke. itu karena itu semacam ini lah, kalau ilmu Jawa itu udah pulung lah, itu udah nasib baik lah itu. Apa Baik. namanya, garis tangan. Ya. Pak Aris, kita berbicara soal siapa kandidat Kasat. Artinya kalau kita bicara soal kandidat Kasat yang saat ini adalah Pak Andika Perkasa, apakah artinya juga punya peluang untuk menjadi Panglima TNI menurut Anda? Rasanya nggak ada calon lain, Mbak. Saya tadi udah di awal diskusi kita, saya udah dengan asumsi bahwa yang akan jadi Panglima TNI adalah Andika Perkasa. Makanya disiapkan calon Kasat baru. Peluangnya sangat Jadi besar ya, diskusi tidak ada selesai, lagi Mbak. lawannya. Bagi saya loh ya, maaf. Ini bagi saya loh, Ya. saya sebagai Kamat, diskusi tentang siapa calon Panglima TNI sudah selesai, Mbak, bagi saya pribadi. Sudah jelas ya. Ya. Andika Perkasa menurut Anda yang akan menjadi pengganti Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI selanjutnya. Betul, Mbak. Udah selesai di level Panglima, berikutnya adalah di Kasat ini ya, yang semakin ramai dengan adanya kuda hitam yang masuk adalah Dudung Abdurrahman. Ramainya tuh di calon Kasat. Kalau Panglima TNI sudah selesai. Sudah selesai, sudah pasti itu kalau menurut Pak Aris ya. Tinggal menunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu. Oke, kita menarik lagi tadi disebutkan dalam perebutan Kasat ada 4 orang. Satu, Pak Maruli Simanjuntak sudah masih punyalah kesempatan di berikutnya, di bursa berikutnya, Kasat berikutnya. 3 orang ini yang punya kans paling kuat. Tadi disebutkan satu dekat dengan lingkaran Bu Mega, satu dekat lingkaran dengan Istana atau Presiden Joko Widodo, satu lagi yang dari Pangdam Udayana adalah pemegang Adi Makayasa. 3 orang ini saya kembali lagi pertanyaannya, mana yang paling kuat kansnya dengan dinamika politik pada saat pemilihan Kasat di pengalaman sebelum-sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya? Ini pertanyaan agak berat, spekulatif, Mbak ya. Ini kan semuanya ini perhitungannya kan menuju Pilpres 2024 ya. Jadi kan sekarang ini kalau kita, maaf nih saya bukan pengamat politik ya, saya cuma pengamat TNI. Tapi cuman mudah-mudahan saya sedikit nyenggol-nyenggol politik lah ya, maaf ya, mohon izin. Saya kira tinggal Dudung dengan Mas Eko Margiono. Menunjukkan 2 itu kemungkinan besar menurut prediksi Pak Aris ya. Ya, tinggal 2 itu ya, karena itu kaitannya dengan pemilu ya. Pemilu 2024, nanti menjelang 2024 bisa diganti dengan katakanlah Maruli. Tapi saya punya perhitungan gini juga, Mbak. Jadi begini, jadi Angkatan Darat itu punya suasana psikologis yang tersendiri terkait Polri. Mereka ini kan ada persaingan halus sejak lama ya antara Angkatan Darat dengan Polri. Jadi begini, ini menguntungkan Maruli sebenarnya. Karena kan Kapolri sudah diberikan 91. Lalu Angkatan Darat selalu punya prinsip begini, kalau mereka kasih bisa muncul yang muda, kami bisa munculkan lagi yang lebih muda. Maka Maruli bisa naik 92. Karena ini bagian dari rivalitas antara Polri dengan Angkatan Darat. Baik, kansnya masih sangat cair, masih sangat dinamis, banyak juga faktor yang mempengaruhi nanti siapa yang terpilih sebagai Kasat. Terima kasih Pak Aris Santoso, pengamat militer, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.